Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu kita dengar kabar di media bahwa seorang RT membubarkan ibadah mahasiswa-mahasiswi Katolik. Dan atas hal itu saya mengajak kita melihat informasi terbaru mengenai persoalan itu di video berikut. Dan sebelumnya pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut videonya. Jadi alhamdulillah perkara ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan ya melalui jaksa penuntut umum. Insya Allah akan naik tahap 2 dan kita kawal di pengadilan. Dan alhamdulillah juga undang-undang darurat sudah disematkan dalam perkara tersebut. Pak RT dengan kawan-kawan mendapat ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Doa gitu loh, dibubarin pakai kekerasan. Itu akhlak Zionis, tau gak lo? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja berperang itu dengan orang-orang yang memang mengajak perang, bukan dengan orang-orang yang lagi berdoa loh. Malu banget gitu kayak. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu cuplikan video yang dimana kasus penganiayaan terhadap pemudi Katolik kemarin ya, yang dimana di saat mereka melakukan doa Rosario, kemudian ada seorang RT yang memprovokasi warga sehingga terjadi penganiayaan dan bahkan terjadi pembacokan. Nah teman-teman, kasus itu jadi buntu ya. Kemudian ada satu pengacara yang dimana ada undang-undang darurat yang menjerat pelaku, yang dimana dihukum mereka atau divonis mereka di atas 15 tahun penjara. Dan bahkan ada banyak saudara-saudara kita muslim yang bahkan menangis melihat kelakuan saudara-saudara seimannya sendiri melakukan tindakan penganiayaan tersebut. Mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Dari peristiwa persekusi agama di Unpam, di Victor ya, di Pamulang atau Setu tuh ya, pokoknya yang kemarin lah ya, yang viral. Jadi alhamdulillah perkara ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan ya melalui jaksa penuntut umum. Insya Allah akan naik tahap 2 dan kita kawal di pengadilan. Dan alhamdulillah juga undang-undang darurat sudah disematkan dalam perkara tersebut. Pak RT dengan kawan-kawan mendapat ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Jadi ini buat efek jerah. Saya beberapa kali mencoba untuk dihalang-halangi oleh oknum-oknum tertentu dengan merebut surat kuasa, dengan merayu para pelapor agar tidak memakai jasa saya, dengan menjelek-jelekan saya sebagai pengacara tidak laku dan lain-lain. Saya tetap bersikukuh ya. Alhamdulillah akhirnya perkara ini perkara tercepat, perkara penistaan agama tercepat yang ditangani oleh polisi, rekor. Kenapa? Karena kerja kami tim lawyer dari Petir, Persaudaraan Timur Raya, di bawah komando saya. Jadi banyak sekali orang-orang yang berupaya untuk menekan mental dari si pelapor dan saksi, mencoba untuk mengganti kuasa, mencoba untuk menghalang-halangi, menggiring mereka ke kelurahan agar berdamai dan lain-lain, termasuk penawaran-penawaran mempermudah biaya kuliah dan lain-lain. Ya, ini yang membuat saya miris. Padahal ini isu agama yang selalu berakhir dengan materai 6.000. Sekarang materai udah 10.000 ya. Selalu isu agama kaum minoritas yang selalu berakhir dengan materai. Makanya sekarang saya nggak mau, saya pertahankan terus walaupun banyak orang yang ingin mengambil alih perkara ini. Alhamdulillah belum nyampe seminggu ini udah mau tahap 2. Semoga saja ini segera diadilkan. Saya akan kawal terus di pengadilan. Ya. Jadi
kepada pemerintah Indonesia, tolong ini diperhatikan, jangan diam aja, ini isu nasional. Jangan melihat siapa yang membawa perkara ini, jangan melihat siapa yang mengawal perkara ini. Kalau ada yang bilang saya pengacara nggak laku lah, pengacara nggak berbobot lah, terserah kalian. Selama saya nangani perkara nggak pernah gagal. Seumur saya jadi pengacara, saya tidak pernah kalah. Hanya beberapa kali draw. Ingat, hanya beberapa kali NO. Ya, sisanya saya menang. Ya, jadi sehingga dalam kemenangan itu saya bisa kaya raya. Jadi jangan pernah menyepelekan seseorang, ya, khususnya orang-orang yang menghasut klien saya ini. Ya, saya pengacara tidak pernah kalah. Silakan umumkan di dunia dan dimanapun. Saya tidak pernah kalah selama menjadi pengacara. Ya, kalaupun ada perkara yang di hold, bukan berarti saya kalah, tapi saya sedang mencari cara untuk menggugat balik. Ya, jadi gitu. Saya tidak pernah kalah. Mohon maaf kalau Anda menyepelekan saya tidak pernah kalah dalam menangani perkara. Ya, sehingga nama saya besar saat ini. Jadi bukan saya sombong, menyombongi orang sombong itu wajib. Ya, karena orang itu sudah memfitnah saya. Terima kasih, saya akan buktikan. Ini akan diancam hukuman berat, RT dan lain-lainnya. Tidak ada damai, dan jangan coba-coba masuk. Yang lain ya, makasih. Kalimantan Selatan bagaimana sikap dan penegakan hukum menurut Bang Hercules? Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hercules sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi di Kabupaten Tangerang Selatan yang saudara-saudara dari Umat Nasrani yang mengadakan doa di tempat tinggal mereka, tapi tiba-tiba diserang oleh orang-orang dan yang mengaku orang-orang Muslim. Ya, jadi saya sebagai orang Muslim dan saya prihatin sekali dengan kejadian itu. Kenapa itu harus terjadi? Orang berdoa kok orang harus minta izin? Ya, negara kita ini adalah negara berpancasila. Negara dari Sabang sampai Merauke, berbagai agama. Kalau namanya negara orang berpancasila. Jadi dari saya pribadi prihatin dan saya pribadi juga mengharapkan para penegak hukum untuk menangkap pelaku-pelaku oknum yang atasnamakan Muslim untuk mengganggu atau menyerang, bahkan ada yang terjadi pembacokan. Nah, ini harus aparat penegak hukum, terutama bapak-bapak baik kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya untuk menangkap pelaku-pelaku itu menjadi dan masukkan mereka ke penjara supaya membuat efek jerah yang lain-lain nanti tidak akan terjadi lagi dan tidak ulang lagi mengatasnamakan Muslim. Hanya teman-teman Muslim ini di Indonesia paling susah di Indonesia. Jadi ini akan merusak nama besar umat ini. Jadi saya pribadi mengharapkan Bapak Kepolisian, Kapolres, Pamsel menangkap semua pelaku-pelakunya dan masukkan mereka ke penjara semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian, saudara seiman gue, sesama umat Islam yang membela Palestina mati-matian tapi masih intoleran di negeri sendiri, dengerin. Alasan kalian mendukung Palestina itu adalah karena adanya penindasan, bener kan? Ada orang Islam yang sholat di masjid, dibom masjidnya. Orang Kristen yang ibadah di gereja, dibom gerejanya, bener kan? Nah, itu kelakuannya siapa? Zionis kan? Zionis. Nah, bedanya apa sama kalian? Orang Protestan membuka tempat ibadah di rumahnya, digerebek, dibubarin, nggak diizinin dengan alasan itu kan bukan rumah ibadah, nggak boleh tuh, nggak resmi tuh, masa ibadah di rumah? Ya gimana mau ada izin resmi, orang setiap mereka minta surat perizinan aja tuh nggak pernah disetujui, nggak pernah dikasih keleluasaan untuk ibadah. Nah, baru-baru ini nih orang Katolik lagi doa rosario, lo bayangin lagi doa gitu loh, dibubarin pakai kekerasan. Itu akhlak Zionis, tau nggak lo? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja berperang itu dengan orang-orang yang memang mengajak perang, bukan dengan orang-orang yang lagi berdoa loh. Malu banget gitu, kayak gue minta maaf ya, maaf. Saya melihat makin kemari semakin marak dan semakin banyak
ya kumpulan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu, dalam hal ini ya oknum-oknum umat muslim yang kemudian membubarkan ibadah agama-agama lain non muslim dengan alasan, dengan dalih bahwa kemudian tempat ibadahnya tidak mempunyai izin. Saya tidak mau membahas terkait unsur-unsur hukumnya, ya, karena ini sudah terlalu umum, ya. Saya mau memperjelas asasnya. Ketika orang berkumpul untuk beribadah, katakanlah diadakan atau didirikannya rumah ibadah, dan kemudian rumah ibadah itu tidak memiliki izin, ya, katakanlah tidak memiliki izin, itu ranahnya administrasi. Dan dalam konteks administrasi ini tupoksinya, ya, penyelenggara pemerintah yang mengurusi administrasi tersebut. Tidak ada urusannya kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama-agama tertentu itu kemudian turun tangan untuk membubarkan orang beribadah. Ini namanya perlakuan main hakim sendiri, ya, gitu loh. Kalau kemudian ya masyarakat merasa bahwasannya adanya kelompok orang beribadah yang tidak memiliki izin, yang kalian demo itu kantor pemerintahnya. Kalian pergi ke kantor pemerintah, kantor wali kota, ya, kemudian atau ke Kementerian Agama, kalian tanya, kenapa kelompok itu bisa beribadah tapi rumah ibadahnya belum ada izin? Ke sana kalian tanya. Bukan kemudian orang beribadah kalian datang untuk membubarkan. Saya sebelum membuat video ini, saya sudah berkonsultasi dengan para sesepuh, ya, sesepuh saya yang sangat saya hormati, para kiai-kiai. Tidak ada satupun dari kiai-kiai yang saya datangi menyatakan bahwasannya umat Islam itu tidak memperbolehkan umat lain untuk beribadah. Nggak ada itu. Ya. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak seperti apa kelanjutan dari persoalan beberapa hari yang lalu, di mana dikabarkan bahwa seorang RT yang mengubarkan ibadah mahasiswa Katolik, ya. Dan saudara dalam Tuhan, ya, sebenarnya dalam hal ini yang kita harapkan adalah toleransi, saudara dalam Tuhan, ya. Apa sih untungnya bagi mereka membubarkan ibadah rosario mahasiswa-mahasiswi Katolik? Ya, saya rasa tidak ada untungnya, saudara dalam Tuhan, ya. Tidak ada untungnya sama sekali. Malah yang ada ruginya, ya. Setelah persoalan itu lalu, ya, mereka diproses, waktu mereka habis, tenaga mereka habis, kan kasihan. Makanya sering saya sampaikan bahwa mari kita hidup toleransi, ya. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri kalau di Indonesia ini, ya, sudah berdiri beberapa agama dan disahkan oleh pemerintah, dan antara agama yang satu dengan yang lain berbeda, saudaraku dalam Tuhan. Kita kaya dengan perbedaan agama, perbedaan budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa hidup rukun, bagaimana kita bisa tetap damai satu dengan yang lain dengan perbedaan-perbedaan yang ada, ya, hanya ketika kita mengedepankan nilai toleransi, hanya ketika kita menjunjung tinggi nilai toleransi, hanya ketika kita menghargai satu dengan yang lain walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda kulit mungkin, ya. Ya. Sebenarnya kita bersyukur di Indonesia ini, di mana kita memiliki atau bisa dibilang kita kaya dengan perbedaan. Jadi perbedaan itu sebenarnya indah ketika didasari atas toleransi, ya. Artinya saling menghargai, saling menerima perbedaan yang ada, saling menerima, saling menutupi, saling melengkapi
satu dengan yang lain gitu loh. Ya. Mari kita bersatu ya di dalam toleransi. Mari kita bersatu untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Saya rasa itu lebih memberkati saudara dalam Tuhan daripada kita sibuk ngurusin agama orang, apalagi ngebubarin orang-orang yang senang beribadah. Kan tidak ada faedahnya juga, tidak ada gunanya ya. Saya rasa lebih berguna ketika kita saling menghormati, ketika orang lain beribadah ya, kita tidak ganggu, kita dukung gitu loh ya. Saya rasa itu lebih memberkati dan terbukti bahwa kita hidup di dalam toleransi ya. Saudara dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh seorang RT yang viral beberapa hari yang lalu, yang membubarkan ibadah rosario mahasiswa-mahasiswi Katolik, itu sangat disayangkan sekali ya. Bukti bahwa beliau belum hidup toleransi ya. Kalaupun kemudian ya beliau punya sesuatu atau tidak senang dengan mahasiswa-mahasiswi Katolik ini, apa salahnya bicara baik-baik, bicara dengan kepala dingin tanpa harus ngebubarin ibadah mereka gitu loh ya. Apa salahnya tunggu mereka selesai ibadah baru bicarakan apa yang kamu tidak senangi dari mereka gitu loh. Saya rasa itu lebih memberkati daripada melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti yang dilakukan oleh beliau di beberapa hari yang lalu yang viral di media sosial. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi mari kita hidup toleransi. Dan mari kita memulai dari diri kita untuk hidup toleransi. Karena kalau kita tidak memulai dari diri kita, siapa lagi gitu loh. Dan begitu indahnya ya umat beragama di Indonesia ini kalau sama-sama bertoleransi, sama-sama menghargai satu dengan yang lain, sama-sama menerima perbedaan yang ada, sama-sama melengkapi kekurangan satu dengan yang lain. Betapa indahnya saudara dalam Tuhan. Makanya saya bilang bahwa perbedaan itu indah ya. Ketika kita hidup di atas toleransi, sangat indah sekali ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mengajak kita ya, mari kita saling menghargai ya. Mari kita saling menghormati ya, menghargai agama orang lain, menghargai ibadah orang lain, menghargai budaya orang lain, menghargai bahasa orang lain ya, dan menghargai perbedaan yang ada. Sekali lagi saya katakan bahwa di Indonesia ini kita kaya dengan perbedaan, dan justru kita bersyukur gitu loh, karena ketika kita hidup toleransi maka perbedaan itu membuat suasana antar umat beragama, antar budaya, antar suku di negeri tercinta ini semakin indah saudaraku dalam Tuhan ya. Jadi sekali lagi ya, mari kita memulai dari diri kita untuk menghargai siapapun, untuk menghargai agama apapun, untuk menghargai suku manapun ya, untuk menghargai budaya manapun. Mari kita memulai dari diri kita sehingga semakin tercipta keindahan, kedamaian, dan kerukunan antar kita semua. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Selebihnya silakan tulis tanggapan saudara di komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.